Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aang Munawar yang selalu memberikan inspirasi tanpa konspirasi. Nah, hari ini seperti biasa ada di kebunnya Pak Deddy dengan angin yang cukup besar. Ya. Kita akan bahas bahwa analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang dikembangkan oleh Albert S. Humphrey tahun 1960 yang merupakan ketua tim riset di Stanford Institute. Nah, analisis SWOT ini merupakan analisis untuk menyusun strategi. Ada 4 unsur, yaitu strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Sehingga 2 unsur internal dan 2 unsur eksternal. Jadi kekuatan dan kelemahan itu ada di internal, sedangkan peluang dan tantangan ada di unsur eksternal. Nah, bagaimana kalau kita ngebahas SWOT analisis dari pisang Raja Buluh? Kekuatannya ternyata adalah bahwa pisang ini merupakan bagian untuk dijadikan bahan dalam tradisi Imlek, ya, sehingga itu harganya pasti dicari, sehingga Raja Buluh ini merupakan punya niche market. Yang kedua adalah ternyata daun pisang, ya, daun pisang, terutama Raja Buluh, pisang kepok, dan pisang batu, ini diekspor ke 5 negara yang merupakan pemakai daun pisang dari Indonesia, yaitu mulai dari Jepang, Arab Saudi, Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. 5 negara ini membutuhkan daun pisang. Dan pisang yang tadi, ya, pisang batu, pisang Raja Buluh, dan pisang kepok itu grade-nya grade A. Selain itu grade di bawah, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kekuatan dari pisang Raja Buluh ini adalah ternyata batang pisangnya ini mengandung selulose, sehingga bisa digunakan untuk bahan kain, atau juga karena ini selulose, ya, serat-serat ini bisa dibikin papan, dan itu sudah ada penelitiannya. Nah, artinya adalah itulah kekuatan. Nah, sekarang bagaimana kelemahannya? Kelemahannya adalah Pak Deddy, ya, ternyata saya setelah menggeluti dengan Pak Deddy di sini, kelemahannya, penyakitnya yang pertama ada fusarium, ya, ya, kemudian yang kedua layu bakteri, yang ketiga daun kerdil. Nah, itu adalah kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang lainnya, harga dari pisang Raja Buluh itu tinggi, stabil, tinggi, ya. Ya, tinggi. Nah, dan kokoh, Pak, ini kuat. Itu dia, bahwa ini sedang ada angin besar. Tapi nampaknya ini kuat, ya. Tadi penyakit-penyakit itu ada Pak Deddy, obat-obatnya sudah bisa dikuasai, ya Pak Deddy? Ya, dikuasai Pak, dalam arti gini Pak, sebenarnya gini Pak, masalah penyakitnya kan, ya, ini penyakitnya semua tuh ada pencegahannya. Ada pencegahan, jadi, ada obatnya. Ya, jadi ketika pisang raja itu kelemahannya, jadi pisang yang harus dirawat Pak. Ketika kita nanam yang harus dirawat. Harus dirawat itu cuma satu kuncinya, harus dirawat. Jadi ketika kita rawat, ya, kita rawat sampai pisang ini sehat, ya, penyakit itu jauh Pak. Penyakit akan jauh karena hilang. Penyakit juga nggak gampang menyerang.
Jadi ada perlaku dalam arti penyakit itu dia mau nyerang pisang itu dilawan dulu Pak. Dilawan. Iya. Jadi kalau kita lihat dia perang dulu. Jadi ketika ada misalkan luka Iya. apa gimana dari mana, Ya. itu baru penyakit bisa masuk. Makanya ketika kenapa dirawat? Ketika kita ambil anakan, Ya. kita setelah kita potong siram disinfektan, siram fungisida ya. ya. Terus kebersihan kebun ini pas sekitar rumpun Harus dijaga. kelembabannya kan kalau ketika curah hujan tinggi Ya. malamnya kan akan naik pas suhunya. Iya. Dan disitulah jamur yang Oh. berkembang yang Iya, pesat. Nah Iya. makanya ketika si pohonnya sehat Iya. dan bersih, Mm. kayaknya tabu penyakit masuk juga Pak. Itu dia ya. Iya. Jadi artinya kelemahan-kelemahan itu ada antisipasinya ya. Peluang-peluang sudah tadi saya sampaikan bahwa pisang Raja Bulu ini ternyata itu merupakan bahan untuk sembahyang di acara Imlek. Kemudian juga tadi daunnya bisa diekspor ke 5 negara tersebut ya. Kemudian batang pisangnya juga bisa digunakan untuk selulose ya. Dan juga pisang ini pohon pisang memiliki, jangan lupa ada giberelin, sitokinin, auksin, dan auksin yang merupakan dan kaya akan fosfor Pak. kaya akan fosfor. Nah, sehingga sangat menguntungkan jika investasi di dalam tanam pisang Raja Bulu, terutama perlu buat juga ada pohon-pohon pisang yang lain, yaitu pohon pisang bentengan lah boleh dibilang. bentengan ya, terutama tanduk, barlin, uli Pak. oli, dan kepok. Kalau kepok sih sebenarnya dia punya inangnya tersendiri Pak. Oh, iya. Jadi kalau kepok kalau bisa sih dijauhkan. Oh, kepok dijauhkan, Iya. jadi jangan disatukan Kan dia dalam kelompok ini. Kelompok jangan, makanya kan kalau kepok kan di belakang memang tadinya awalnya pantesan ada. di belakang Iya, ya. itu memang awalnya Pak ada. Oh, iya, iya, Sebenarnya iya. kepok tuh memang ada inangnya Pak. Seperti bisa Raja Raja Bulu. Bulu gitu. Oh, Makanya iya. kan jadi gini Pak nih. Iya. Ini contoh yang ketika satu musim tanam dalam Iya. waktu 2 tahun Dalam 2 tahun akan menghasilkan 4. 4 tandan. Contoh tahun pertama umur 10 bulan kita bisa panen. Iya. Ini panen 1. Iya. Nanti 5 bulan kemudian, berarti kan 15 bulan Pak ya? Iya. Berikutnya ini Pak, 5 bulan kemudian ini. Iya. Dan 3 bulan kemudian 3 bulan kemudian yang ini. kan berikutnya ke sini Bersih. 5 bulan. 5 bulan lagi, 5 sehingga bulan 2 tahun lagi. itu 4 ya. Minimal ya. Bahkan ada yang anakan sekaligus 3 itu lain cerita. Iya, anakan sekaligus 3, anakan 4. Nah, ini hampir 2 ya. Nah, ini 2 Nah, Pak, ini berarti 2. kan hitungannya ini bisa 5 ini sedikit. Bisa 5 ya. Iya, iya. Jadi rata-rata memang Pak, kenapa saya bilang 4? Jadi kita rata-ratain Pak. Iya. Kita misalkan kita nanam 2000 pokok Iya. misalkan. Iya, iya. Satu rumpun tuh ada yang tidak menghasilkan, pasti ada. Iya, betul ya. Bahkan ada yang menghasilkan cuma 2. Nah, kita kok ada yang 5, ada yang jadi kan akan terbagi semua. Jadi rata-rata. Ya, Kita jadi ngunjungnya rata-ratanya 4. Ya. Rata-rata 4 aja hitungnya gitu. Iya. Ini pohon pisang Kepok kuning. ya. Ya. Wah. Tapi ini lebih tinggi ya, Pak? Segini itu Pak nggak begitu tinggi sebenarnya. Oh, segini nggak Ya, begitu tinggi. Ganggu ini Pak. Kalau kemarin sebelum kita bongkar, lebih besar, Iya. lebih tinggi lagi. Dan ini berapa bulan Pak Dedi? Sama dengan pisang Raja Bulu? Oh, lebih lama Pak. Lebih lama. Jadi begitu keluar jantung, kita Iya. harus nunggu 4-5 bulan baru tua. Oh, jadi mulai keluar jantung ini berapa bulan ini umurnya? Jadi sama gitu, sama tetap Pak umur 8-10 bulan. 8-10 bulan. Iya, cuman begitu keluar jantung kita Iya. nunggu 4 bulan baru Nunggu tua. 4 bulan. Iya, Oh, lama ya, lebih lama. Jadi ini adalah kelompok dari pisang Kepok. kepok. Nah, coba kita lihat. Kepok ini Gampang rubuh, Pak. dia gampang rubuh. Ya. Sementara yang namanya tanaman Raja Bulu tidak ada yang tumbang ya. Iya, aman. Aman. Nah, ini ya kelemahan dari pisang kepok ini, angin gelebuk sedikit saja sudah runtuh dia. Ya. Luar biasa.
Pak Dedi, ini kelihatannya rumput ini kok cepet sekali ya tumbuhnya, sehingga kalau kita integrasikan dengan kambing, wah, jadi ini cukup bagus juga ya Pak Dedi. kelihatan Pak, ini pupuknya apa bekas jagung. Iya ya, bagus berarti. Potongan berapa sisir nih Pak Dedi? 7 ya. Wah, luar biasa. Wih, luar biasa ini. Tuh Ya. Pak, anakan pisang itu. Nah, anakannya udah, Tuh, anakan sehingga pisang. harus dijarangin ya. Ini buat bibit nanti bikin besar. Nah, iya benar Pak. Buat bibit, biar kita tanam lagi, invest lagi di kebun yang lain, ya. Ini untuk bentengnya adalah pisang tanduk. Bagaimana kita bisa mengenali pisang tanduk ini? Dia Udah botak-botak. selalu, nah, ya ada. Ini Tanduk Pak. pisang tanduk ya, beda ya. Ini sudah mulai montok. Kita akan coba pada saat ada yang sudah, itu kemarin minggu yang lalu baru keluar ini ya Pak Dedi, Daun bendera Pak ya. daun bendera sama apa namanya, Sama jantung baru keluar. iya. Nah ini ternyata yang kemarin kita Ini jantungnya jadi seminggu, wah, jantungnya itu besar sekali ya, padahal pohonnya sih sedang-sedang saja. Pak. Dibilang bagus. Iya. Juga enggak gitu. Iya, tapi ini jantungnya luar Nanti biasa. Anakannya Pak. Ya. Tuh, anakannya Anakannya, kan ini sama induk itu jauh Pak. wah iya ya, Jadi dia sudah gede. gede montok ini. Iya, jadi pinggulnya itu besar Iya. sekali. Makanya kan kalau kita pilih dibiarkan tuh Ya. yang jauh dari induknya Pak. Oh iya Jadi ya, ketika memang istilahnya dia akarnya kan Iya. udah bisa nyebar nyebar kemana-mana. nyari Ya. unsur hara sendiri, bukan jadi musuh di Bukan sini. dari ini ya, Bukan. dia tidak tergantung sama induknya. Enggak. Wah, luar biasa. Oke, good. Pak Dedi, ini pisang Raja Sereh. Iya, Raja Sereh Pak. Oh, Baru jadi tanam di Sulam. ada Raja Buluh, ada Raja Sereh. Dia yang dibilang pisang susu pisang susu, Iya. ya, tanamannya lebih kecil ya. lebih kecil, Berapa bulan ini? sama aja Pak. Sama. Sama. Oh, 10 Sama, bulan. 8 bulan. 8 sampai 10 bulan ya. Dia wangi. Wangi. Ya, pisangnya waktu itu kan ada tuh indukannya satu rumpun. Iya. Pernah matang, wangi Pak ini. Oh, Manis. gitu? Ya. Nah, kembangkanlah Pak Dedi. Makanya kita Jadi sulam plasma di sini. nutfahnya, ya. Indukannya di sebelah mana Pak Dedi? Di pojok tuh Pak. Di pojok sebelah mana? Kita Di ujung tuh dekat pagar Sang Raja Sereh. ini rumpunan pisang Raja Sereh. Ya, Sang Raja Sereh Pak. Ini Yang ini juga. Iya ini. Oh, ini ya. Ini berhubung udah berapa tahun itu Pak. Iya. Ini rumpunan umurnya kayak udah 5 tahun lebih. Oh. Ini indukannya lah gitu ya. Boleh dibilang indukannya. Makanya Indukannya. ini harus dibongkar lagi, Harus dibongkar, tanam lagi ulang nanti. di tanam sini. ulang. Ulang. Oh, iya iya. Jadi supaya bagus nanti. Iya iya. Soalnya ini udah ngegantung Pak, udah di atas. Oh, jadi harus di. Iya tuh Ini ya. dia udah di atas begini kan, ibaratnya dia udah nggak bisa nyerap unsur hara. Kok beda ya dengan Raja Buluh ya? Raja Buluh kan menancap ke bawah. Sama Pak. Sama. Kalau Tapi- Raja Bulu kalau umurnya udah 5 tahun ke atas naik. Oh, jadi kalau udah 5 tahun ke atas dia Naik. naik ya? Tapi kalau kita pilih-pilih Ya. anakan yang kita biarkan enggak juga. Oh, gitu Tergantung ya. kita pilih. Iya iya. Yang mana kita biarkan. Gitu. Oke. Nah, jangan lupa ya, dalam meningkatkan pendapatan kebun perlu dibikin pagar dengan batang singkong yang tiap minggu ya. Kalau sekarang kan masuk musim hujan, Kemudian tiap minggu Pak tiap minggu bisa panen. dipanen. Wah, dapat lagi cuannya nih. Luar biasa. Bagaimana pengelolaan kebun yang efisien dan efektif. Adalah pisang Raja Buluh. Jadi yang dipanen minggu lalu
dan saya akan mencoba memakannya. Nah, inilah bentuk dari pisang Raja Bulu, ya. Kemudian dari sisi wanginya tapi tidak menyengat, bagus. Kemudian dari sisi tekstur, nah, teksturnya lembut tetapi tidak lembek. Nah, inilah keistimewaan dari pisang Raja Bulu. Dan memang pisang Raja Bulu ini harganya premium. Jadi nampaknya memang tidak menyesal kalau membeli pisang Raja Bulu yang memang sudah waktunya untuk dipanen. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan karena ini warnanya kuning, ya. Jadi luar biasa. Apa buah pisang Raja Bulu yang lokal ini ternyata nuansanya global. Terima kasih. Ini pepaya setelah 3 minggu cukup besar, ya. Belum aplikasi ya. Belum aplikasi unsur hara, Pak. Belum. Dan ini hampir semua, ya, tanaman pepaya ini tuh cepat besar. Ya, wah, luar biasa nih. Karena subur, Pak. Subur, ya. Luar biasa. Luar biasa. Subur. Mantap. Ini sebagai bagian dari peningkatan tambahan pendapatan kebun selain dari sereh dan cabai. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.